sebelum dia disalibkan saja Pak Pendeta, dia bisa menyatakan dosa sudah diampuni. Lantas kenapa masih kalian bunuh dia? Karena memang Yesus tak pernah berkata, bahkan Bapa tidak mengatakan ketika dalam Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kalian bunuhlah dia. Inilah anak yang kukasihi, kalian salibkanlah dia supaya dia dapat menghapus dosa. Bahkan narasi dalam Yohanes 1 nomor 29, ketika Petrus mengatakan, lihatlah anak domba Allah sang penghapus dosa dunia. Perkataan Petrus tidak divalidasi oleh Yesus. Setelah itu Yesus tak berkata, benar katamu Petrus, akulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, waktunya sudah habis. Bentar dulu, ditahan dulu waktunya Bang Faruk, karena saya mau ke kamar mandi ini, bentar ya. Waduh. Tak kencing-kencing Pak Pendeta. Aduh, keras sekali ya Pak Pendeta narasi dia. Ya silakan Pak Pendeta. Kalau kau nggak mau begini, kalau kau nggak mau lanjut udah turun aja. Saya nggak mau dinaik di sini ya, karena saya itu ya udah terbiasa itu sering buang air kecil ya. Kalau kau kurang ajar di sini nggak mau menghargai saya, udah turun aja kau. Saya tunggu Pak Pendeta, jangan marah-marah ya? Pak Pendeta. Enggak, mulutmu itu, jaga mulutmu itu. Ya. Halo Pak Pendeta Zai. Pak. Ya, halo, selamat pagi. Ya, pagi. Gimana Pak Pendeta, diskusi kita Pak Pendeta? Gimana? Diskusi kita. Iya, boleh, silakan. Apa tema yang kita angkat ini? Ya, terserah Bang Faruk, mau apapun temanya ya kita selalu siap. Enggak, Pak Pendeta lah. Tema yang mau diangkat yang bisa menjadi bahan diskusi ya, dua arah ya. Tema yang bisa diangkat menjadi diskusi dua arah itu tema apa ini? Nah, gini aja lah, artinya kalau seperti itu ya apapun artinya ya yang penting itu kan seputar iman kita masing-masing. Artinya ya, ketika Bang Faruk bertanya itu adalah seputar iman kekristenan atau seputar Alkitab. Begitu juga ketika saya bertanya yang penting itu adalah seputar iman ke Islam dan juga Al-Quran dan hadis. Artinya kita gantian bertanya, ya kan? Bang Faruk bertanya satu, saya jawab dan Bang Faruk menanggapi, begitu juga sebaliknya. Tema keselamatan gimana, Pak Pendeta? Ya boleh. Kalau tema keselamatan di dalam iman Islam, ya, keselamatan di dalam Kristen. Ya boleh, silakan. Oke, silakan Pak Pendeta duluan, silakan. Jadi begini Bang, saya tidak mau PK-PKan ya. Nanti waktunya kita ngambil Karena waktu aja Pak itu kan Pendeta. Kita ngambil waktu biar kita satu sama lainnya jangan menimpal suara, biar tertib. Kalau enggak kita nggak bisa kan, kalau bisa ada satu orang lagi nanti yang ngapain waktunya nggak apa-apa. Waktu PK-nya itu untuk ngapain stopwatch-nya aja. Nah, Pak Pendeta ngomong selama 5 menit, saya diem gitu ya. Oke, saya mute nih ya, Pak Pendeta, silakan dinarasikan keselamatan, konsep keselamatan dalam Kristen, silakan. Ya. Ya, baik. Salam semua kepada teman-teman yang telah setia menonton live kita di sini. Selamat pagi ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dalam hal keselamatan di dalam iman kekristenan, kita tahu di dalam ayat Alkitab bahwa yang memberikan keselamatan atau yang menyelamatkan itu adalah tidak lain bahwa itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, ya. Jadi dalam hal keselamatan ini tentu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan ya sebagai orang percaya untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Sekalipun keselamatan itu ya disediakan atau diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam iman kekristenan bahwa keselamatan itu adalah
pemberian Allah atau pemberian Tuhan kepada semua orang, dan itu bukan hasil usaha manusia, itu bukan hasil pekerjaan manusia, tetapi itu adalah pemberian Allah, ya, di mana ayatnya itu ada nanti di Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, ya, bahwa orang Kristen itu diselamatkan oleh kasih karunia, ya, melalui iman, dan itu bukan hasil usaha dan bukan pekerjaan manusia, tetapi itulah pemberian Allah, ya. Jadi keselamatan ini melalui darah Kristus, ya, darah Yesus, ya, sang juru selamat yang telah dijanjikan, ya, sejak dalam kekekalan, ya, bahkan sebelum dunia dijadikan, ya, Yesus itu telah ditentukan, ya, menjadi sang Mesias atau sang juru selamat, ya, di mana ayatnya itu ada nanti di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20, dan nubuatannya ada nanti di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, di Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10, ya. Jadi keselamatan ini adalah anugerah Allah, ya. Jadi keselamatan ini adalah oleh karena Allah mengasihi ciptaannya, oleh karena Allah mengasihi manusia, makanya Tuhan itu memberikan keselamatan bagi setiap manusia yang percaya. Makanya ada itu di Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ya, berbunyi demikian, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, ya. Jadi keselamatan ini hanya diberikan oleh Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, karena Tuhan itulah penyelamat bagi semua orang. Jadi yang berhak memberikan keselamatan itu adalah satu-satunya hanya Tuhan Yesus, ya, hanya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya kalau kita baca itu ada di Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28, ya, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti peroleh hidup kekal, ya. Itu Bang Faruk dari saya. Lanjut lagi Pak Pendeta, masih ada 1 menit lagi waktunya. Silakan dinarasikan. Saya kalau menarasikan tadi, kalau giliran saya menarasikan tadi 10 menit pun nggak cukup untuk Islam. Silakan. Ya, oke. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi keselamatan ini adalah keselamatan ini, ya, di dalam iman kekristenan dan sesuai dengan ajaran-ajaran Yahudi adalah melalui darah, ya. Kalau di Yahudi itu melalui darah anak domba atau darah binatang, tetapi itu belum sempurna, tetapi yang menyempurnakan itu adalah darah Kristus atau darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Makanya Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu ada di Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 29, dan ada di Injil Matius pasal 26 ayat 27 sampai dengan 28. Itu Bang Faruk, silakan. Oke, diterima Pak Pendeta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kali ini kita berdiskusi dengan Bapak Pendeta JPZ. Beliau ini pendeta lulusan dari STT, ya. Teman-teman, di tap-tap layarnya love orange-nya, di-share-share ke mal kita, teman-teman. Kita tidak akan berupaya menjadikan diskusi ini adalah diskusi yang penuh dengan edukasi, ya, sehingga kita bisa bertukar informasi dan juga pengetahuan satu sama lainnya. Sebelum kita berbicara tentang konsep keselamatan, kita cari tahu dulu siapa yang memberikan janji keselamatannya. Nah, setelah kita mendapati sosok yang memberikan janji keselamatan, kita pastikan dulu
orang-orang yang berharap keselamatan ini apakah dikenali oleh sosok yang memberikan janji keselamatan? Untuk mengetahui ya janji-janji keselamatan dari sosok yang memberikan kita keselamatan, kita harus mengetahui dari sumber mana kita dapati informasi itu. Ketika berbicara tentang Islam dan juga Kristen, berarti sumber valid yang kita jadikan referensi untuk mengetahui jenis apa, seperti apa keselamatan itu, dan dari siapa keselamatan itu, yang kita jadikan dalilnya adalah Al-Quran dan juga Bible itu sendiri. Kita mulai dari Islam, teman-teman ya. Tadi Pak Pendeta Depi Zai sudah menarasikan tentang iman Kristennya. Oke, kita mulai dari Islam. Janji keselamatan yang diterima oleh umat Islam itu didapat langsung dari Allah. Dan kami bisa pastikan bahwasanya Allah yang telah memberikan kami janji keselamatan itu mengenal kami, sangat mengenal kami. Dalilnya di mana? Di dalam surah Ali Imran ayat 19. Kita mulai dari surah Ali Imran ayat 19, di mana di situ tertuliskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Di situ termaktumkan nama iman kami, yaitu Islam. Dan dialah yang memberikan nama iman kami, iman Islam, bukan manusia. Kami menyebut diri kami, kelompok kami yang berserah diri kepada Allah disebut dengan Islam. Allah sendiri yang memberikan nama itu kepada kami, dengan kami disebutkan Islam atau selamat. Dari namanya saja, dari nama iman kami saja, itu sudah berarti selamat. Islam itu diambil dari kata aslam, yang artinya selamat. Dari namanya saja kami selamat. Sementara dari nama Kristen, ya Kristen itu artinya dalam iman mereka itu pengikut Kristus. Ya, dari segi nama saja kami sudah dikenali, dan sosok yang memberikan kami keselamatan itu memberikan nama kami dengan nama selamat. Ya, dalil yang kedua, Allah memastikan lagi, ya, tidak ada agama di dunia ini yang diterima di sisinya selain daripada Islam. Itu disampaikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 85. Lalu Allah menyatakan, din Islam ini sudah disempurnakan oleh Dia sesaat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu tertulis di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dan keselamatan di dalam iman Islam, janji keselamatan yang diberikan Allah dalam Islam, dalam iman Islam, itu banyak di dalam Al-Quran. Dan keselamatan yang akan kami dapatkan itu sangat mudah. Untuk mendapatkan keselamatan dalam iman Islam itu sangat mudah. Contoh yang seperti tertulis dalam surah Fussilat ayat 30. Inna dina indallahil Islam. Di dalam Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dan dia istiqomah atas itu, tiada rasa takut dalam dirinya, malaikat akan mengkabarkan kepada dia, Allah telah menyiapkan surga kepadamu. Jelas, ketika kami istiqomah, ya, seumur hidup kami mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka tidak rasa takut pada diri kami. Allah akan memberikan kami keselamatan, ya, berupa jannah ketika kami mati nanti. Dan keselamatan itu dipastikan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya dia mengatakan, seluruh umatku pasti masuk surga, kecuali mereka yang tidak menginginkannya. Sekarang yang jadi pertanyaan Pak Pendeta Depi, ketika Anda menyatakan konsep keselamatan itu didapati dari Allah, ya, Tuhan Yesus itu sendiri, saya minta tolong Pak Depi, tolong berikan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus memberikan tanda atau pernah menyebut iman Kristen, atau berikan satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah menyatakan, ya, sesungguhnya aku memberikan keselamatan kepada orang-orang Kristen. Kasih tanda, apakah Yesus mengenal iman Kristen? Silakan Pak Depi. Di awal kita jangan apa kali teman-teman, ya. Kita kasih dulu bernarasi beliau hingga kita dapati poinnya di mana arah narasi beliau. Silakan. Waktunya Bang? Ya, sebentar, belum muncul apanya, timernya. Oke, silakan. Iya, baik teman-teman semua, semua penjelasan dari
Bang Faru tadi mengatakan bahwa di dalam iman Islam itu yang memberikan keselamatan itu adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi di dalam kekristenan pun ya dalam hal ini sama, bahwa yang memberikan keselamatan itu adalah hanya Allah itu melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pertanyaan dari Bang Faruk tadi, sebenarnya kita ini Bang Faruk belum kita sampai ya dalam ruang pertanyaan ya. Tapi Bang Faruk sudah langsung menghajar pertanyaan, ya. Oke lah, nggak apa-apa, ya. Jadi ayat Alkitab ya, di mana Yesus mengatakan bahwa aku memberikan keselamatan kepada orang Kristen. Itu pertanyaanmu itu Bang, itu salah pertanyaan itu. Ya, karena Kristen ini sebenarnya bukanlah nama agama, tetapi oleh karena sudah begitu banyak ya di seluruh dunia saat ini ya, dan sudah menjadi komunitas ya, komunitas ini makanya diberikan nama agama, tetapi sesungguhnya bukanlah, Kristen ini bukan nama agama sebenarnya, ya, karena Tuhan Yesus itu pun tidak pernah membawa yang namanya agama, tetapi Yesus itu datang untuk memberikan ya keselamatan itu, datang untuk menjadi penebus, menyerahkan nyawanya untuk menjadi penebus ya, pendamai bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kalau ayat yang Abang Faruk minta itu tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu memberikan keselamatan bagi orang yang beragama Kristen, nggak ada itu. Tetapi Yesus berkata, ya, kalau udah saya kutip tadi, ada di Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, ya, saya bacakan ya di sini. Makanya saya bilang tadi, ya, sebenarnya kalau pakai PKP kan saya kurang tertarik karena kita tidak sempat menunjukin data, ya. Nah, saya bacakan di Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, ya. Ini kepastian keselamatan bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ini Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28, beginilah firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ayat ini adalah janji Tuhan Yesus ya kepada semua pengikutnya, ya, kepada semua pengikutnya, bahwa orang yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa selama-lamanya, ya, tetapi peroleh hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan Yesus, ya, artinya tidak mudah-mudahan tetapi kepastian, ya. Nanti silakan nanti dibacakan di sana Bang Faruk, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ya, ayat yang ke-28. Ya. Dan ada lagi di Injil Yohanes ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ya, bunyinya ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Yesus itu memberikan sebuah janji yang pasti kepada pengikutnya bahwa dia adalah jalan dan dia adalah kebenaran itu sendiri. Tidak ada kebenaran kepada siapapun selain kepada Tuhan Yesus, dan dia adalah hidup itu sendiri yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya Yesus itu memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, karena dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup, dan dia adalah tujuan itu, tujuan manusia ini nanti. Gimana? Waktunya masih ada Bang Faruk? Udah habis Pak Pendeta. Oh ya, silakan.
Oke, diterima Pak Pendeta. Oke, ya di awal tadi Alhamdulillah Bapak Pendeta sudah mengakui ya bahwasannya Yesus itu tidak pernah menyebut iman Kristen. Jadi sebenarnya Pak Pendeta, saya pribadi itu cukup prihatin ya dengan kondisi mental dari teman-teman Kristen. Kenapa saya prihatin dengan kondisi mental teman-teman Kristen? Karena mereka berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada diri mereka. Mereka mengharapkan keselamatan dari Yesus, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengenal kalian, Bapak Pendeta. Dan bahkan kalau Bapak Pendeta jujur baca Bible Bapak Pendeta, berbicara tentang keselamatan, Bible kalian itu diskriminasi, Pak Pendeta. Dia diskriminasi ketika memberikan keselamatan. Kenapa kau berkata begitu, Faruk? Kita buka dalam Yohanes 4 nomor 22. Ini diskriminasi. Ini kita buka ya. Apa katanya di sini? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa. Bible Anda sendiri mengatakan, Bapak Pendeta, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Yunani. Sementara iman kalian itu datangnya dari Yunani. Yesus tak berkata keselamatan datang dari seluruh bangsa, tidak, hanya dari bangsa Yahudi. Apakah Kristen itu Yahudi? Tidak. Apakah Kristen itu Bani Israel? Tidak. Tidak ada narasi dari Yesus sendiri mengatakan keselamatan itu datangnya dari Yunani. Tidak. Gitu loh. Lalu Bapak Pendeta membawa Yohanes 10 nomor 28. Aku memberikan, kita bisa mengkaji ayat ini. Makanya saya bilang teman-teman ya, keislaman saya itu bukan karena ikut-ikutan. Setiap ayat yang dibuka di dalam Bible, saya sudah mengkaji ayat itu ratusan kali mungkin, bahkan ribuan kali. Kita buka Yohanes. Ini data Bapak Pendeta ya, perihal keselamatan halunya dari teman-teman Kristen. Maaf Pak Pendeta, saya katakan halu. Hari ini saya buktikan, kali ini saya buktikan kehaluannya. Lihat nih. Ini data Pak Pendeta tadi. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti merebut mereka dariku, dari tanganku. Siapa mereka di sini? Apakah mereka di sini seluruh bangsa? Tidak. Apakah mereka di sini adalah orang-orang Kristen? Tidak juga. Mereka di sini adalah orang Yahudi, Pak Pendeta, Bani Israel. Kata mereka di dalam Yohanes 10 nomor 28 itu adalah Bani Israel. Kenapa Bani Israel, Bang Faru? Dalam Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan pengajaran, apa dia katakan? Jangan masuki bangsa-bangsa lain selain dari bangsa Israel. Jelas Pak Pendeta, keselamatan yang disampaikan oleh Yesus untuk Bani Israel. Bahkan Yesus sendiri pun minta keselamatan kepada Tuhannya. Itu buktinya bahwasanya kalian itu, maaf Pak Pendeta, adalah orang-orang yang halu. Gitu loh. Ini kita kasih ayatnya ya. Dalam kitab Ibrani, ya, ini Pak Pendeta ya. Ibrani 5 ya, dari nomor 4 sampai dengan nomor 7, Yesus berdoa meminta keselamatan. Karena kesolehannya dia diberikan keselamatan. Yesus minta keselamatan dia kepada Allah Bapa. Kristen
minta keselamatan kepada Yesus. Lalu Yesus di keselamatan dia dapat dari Allah Bapa diberikannya kepada Bani Israel. Pertanyaannya Bapak Pendeta, oke silakan. Waktunya sudah habis Bang Faruk. Syukran abangku, Bang Angkel, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya, silakan Pak Pendeta. Iya, baik teman-teman. Sayang sekali ya kalau kita ini berdiskusi dengan orang-orang yang tidak tahu caranya berdiskusi. Ya, salah satunya adalah Bang Faruk ini. Ya, jadi yang kita bahas tadi adalah tema keselamatan. Ya. Ya, jadi kita itu seharusnya masing-masing Bang Faruk kalau mau berdiskusi di sini ya jelaskan ya, artinya iman Anda itu bagaimana, konsep keselamatan di sana, kepastian keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Anda. Bukan sibuk mengutip ayat-ayat Alkitab saya di sini untuk memberikan edukasi kepada orang-orang Muslim. Ya, seperti yang saya lakukan di sini. Ya, jadi saya menjawab sesuai data, bukan sibuk mengorek-ngorek apa itu Al-Qur'anmu dan hadismu. Ya kan? Jadi silakan aja sekarang Bang Faruk ya, apa namanya itu, jelaskan konsep keselamatan ya dengan imanmu itu, dan kepastian keselamatan itu di dalam ayat Al-Quran di mana. Ya, bukan sibuk mengutip ayat-ayat Alkitab saya di sini. Yang menjelaskan nanti itu adalah saya, itu adalah hak saya. Oke? Karena saya yang lebih paham, saya lebih mengerti ayat Alkitab saya. Ya. Nah, jadi sekarang ya, pertanyaan saya itu sama Bang Faruk ya, di mana di dalam ayat Al-Qur'an bahwa tertulis bahwa Islam itu ya dipastikan masuk surga. Dipastikan masuk surga. Itu aja pertanyaannya, Bang. Ya, kalau ayat yang saya tampilkan tadi itu sudah jelas bahwa itu adalah perkataan Yesus. Ya, setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya pasti selamat. Ya, dan Anda sanggah tadi, oh itu kan berlaku bagi orang Yahudi, ya kan? Itu tidak dengan orang Kristen. Ya, arti orang Kristen ini adalah diambil dari kata Kristos atau Kristus, artinya pengikut Kristus. Jadi arti orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau soal ya itu berlaku hanya bagi orang Yahudi, ya itu makanya Bang Faruk baca ayat-ayat yang lain. Baca Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu untuk bangsa-bangsa yang lain. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Bahwa pemberitaan keselamatan itu, kabar keselamatan itu dimulaikan dari Yerusalem dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu ayatnya, jelas itu. Ya. Dan Injil Yohanes yang saya kutip tadi di pasal 1 ayat ke-29 itu, ya,
bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, apakah yang penghuni dunia ini hanya orang Israel? Itu pertanyaannya. Jadi argumen narasimu itu, Bang Faruk, itu sudah batal semua. Ya. Oke, saya masih ada waktunya. Oke, ini yang saya bilang tadi, bahwa saya nggak mau pakai PKP, kan pakai waktu sebenarnya, karena tidak sempat menunjuki data. Ya. Ya, udah habis waktunya itu. Udah, silakanlah. Iya. Sebentar, kita tunggu waktunya ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta jangan grogi Pak Pendeta. Santai aja, rileks aja kita Pak Pendeta ya. Nggak usah grogi Pak Pendetanya ya. Oke, diterima Pak Pendeta. Oke, Pak Pendeta, saya minta ke Pak Pendeta sekali lagi, jangan grogi, rileks aja Pak Pendeta. Gitu. Kalau Bapak menguasai materinya, menguasai datanya, harusnya Bapak Pendeta itu juga nggak seperti ini, grogi, ngomong pun terpotong-potong, terbata-bata. Karena Faruk yang Anda hadapi ini, dulu ketika Kristen masih kelas jemaat loh, saya nggak pernah sekolah STT. Anda kalau nggak salah S1 atau S2 STT, harusnya Anda lebih mumpuni soal data ketika diskusi sama saya yang dulu Kristen yang hanya kelas jemaat saja. Oke, Pak Pendeta, kita diskusi itu Pak Pendeta maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Di awal narasi tadi, waktu prolog, saya sudah menjelaskan konsep keselamatan di dalam Islam. Bahkan saya yang mengkaji, saya yang merunut kepada Bapak Pendeta. Sebelum kita berbicara tentang konsep keselamatan, kita cari tahu dulu siapa sih yang memberikan janji keselamatannya, kepada siapa janji keselamatan itu diberikan. Sebelum orang yang mengharapkan selamat ini, ya, sebelum orang yang mengharapkan selamat ini mendapatkan selamat, pastikan dulu apakah orang yang mengharapkan keselamatan ini dikenali oleh sosok yang memberikan selamat. Saya sudah berikan kepada Anda data tadi, berangkat dari Ali Imran ayat 19, di mana Allah sendiri memberikan nama iman kami itu Islam. Lalu berangkat lagi dari Ali Imran ayat 85, di mana Allah mengatakan di kolong bumi ini ditolak din selain daripada Islam. Al-Maidah ayat 3, din Islam kami ini sudah disempurnakan. Konsep masuk ke dalam Islam lagi, ke dalam surga lagi begitu mudah. Surah Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah. Kan lengkap datanya. Yang jelas konsep keselamatan di dalam Islam yang begitu jelas, penuh dengan data yang kuat, itu tak mampu Bapak Pendeta untuk menggugatnya. Sementara ketika teman-teman Kristen berbicara tentang konsep keselamatan, ya, kesannya seperti mimpi di siang bolong Bapak Pendeta. Seperti mimpi di siang bolong. Karena apa? Yesus gak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang menuhankannya. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang menyembah kepadanya. Bahkan ketika kita baca di dalam Bible, Matius 7 nomor 22-23, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, orang-orang yang bernubuat dengan nama Yesus, orang-orang bermukjizat dengan nama Yesus, itu diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus si pembuat kejahatan, endahlah kau daripadaku, sekalian pembuat kejahatan. Dilengkapi dengan 2 Yohanes 1 nomor 7, di mana Yesus berkata, ciri-ciri dari si penyesat yang datang dari seluruh negeri itu ialah mereka yang tidak percaya kalau aku manusia, kata Yesus. Dan perihal Anda katakan tadi, apakah seluruh manusia di muka bumi ini adalah Bani Israel? Tidak. Akan tetapi Bapak Pendeta harus belajar historikalnya sebelum Yesus itu diutus. Pada masa itu, ketika runtuhnya Bait Allah yang dihancurkan oleh orang-orang pada masa itu, seluruh Bani Israel itu terpecah. Mereka tidak hanya tinggal di Nazaret dan juga Galilea. Mereka tidak hanya mendiami tanah Palestina pada saat itu. Mereka pergi ke penjuru-penjuru negeri. Nah, domba-domba dari Bani Israel itu tadilah yang mau dikumpulkan oleh Yesus. Disampaikan Yesus keselamatannya. Ini aku datang nih kepada kalian, Bani Israel ya. Tapi Bani Israel, di negeri manapun kau datang, kau pergi, di sudut bumi manapun, di bangsa manapun kau sembunyi, kau pergi. Ini aku nih datang nih Yesus nih. Tapi hanya untuk siapa? Bani Israel. Terus Bapak Pendeta bawa
Matius 28 nomor 9 itu sudah basi Bapak Pendeta. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Dia gunakan perumpamaan domba bagi orang-orang Bani Israel. Dalam Matius 28 nomor 19, apakah Yesus berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa domba-dombaku? Benar? Tidak. Yesus tak berkata, jadikanlah semua bangsa domba-dombaku. Yang kedua, perihal tentang murid, tidak ada murid-murid dari Yesus di luar dari Bani Israel. Tidak ada, Pak Pendeta. Makanya saya bilang, ketika teman-teman Kristen berbicara tentang konsep keselamatan dalam imannya, kami mendengarkannya seperti isapan jempol belaka. Buktikan hari ini saya Faruk Sianipar yang tahun 2012 kemarin mualaf adalah seorang pendusta. Dengan cara Bapak Pendeta sampaikan kepadaku, sebut satu ayat di mana dalam Bible di mana dikatakan aku dan Bapak memberikan keselamatan bagi seluruh manusia, itu dulu. Atau aku dan Bapak memberikan keselamatan untuk pengikut-pengikut Kristus atau untuk Kristen. Kalau nggak ada, Pak Pendeta, jujur saja katakan tidak ada. Dan akui kepada seluruh dunia, keselamatan yang ada dalam iman Kristen hanya isapan jempol belaka. Masih bisa lanjut, Pak Pendeta? Silakan. Silakan, lanjutkan. Iya, Pak Pendeta, baik. waktunya. Iya, waktunya ya udah. Ya, pertanyaan ya saya itu ya lebih tertarik ya artinya memberikan jawaban kepada setiap penanya ya. Nah, jadi pertanyaan dari Bang Faruk tadi, di mana Yesus berkata ya bahwa Yesus dan Bapa memberikan keselamatan kepada semua orang. Itu kan pertanyaan Bang Faruk? Iya bukan? Jawab aja Bang Faruk. Bapak dan Yesus. Oh ya, Bapa dan Yesus. Oke. Ya. Di mana ayatnya itu ya? Saya buka datanya ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Allah ya mengasihi dunia ini dan memberikan anaknya yang tunggal agar semua manusia peroleh yang namanya keselamatan. Ya, jadi siapa anaknya di sini adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi kita lanjut ke ayat 17. Ya ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Oke? Nah, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa
barang siapa tidak percaya, ia telah di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, jadi jelas ya bahwa Allah itu ya yang memberikan keselamatan kepada manusia melalui anaknya, melalui Yesus. Ya, makanya kalau kita kembali tadi di mana itu, di Injil Yohanes 1 ayat 29 itu, ya Injil Yohanes 1 ayat 29 ini, ya. Julu perkara Yohanes menuju kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke. Nah, di mana lagi ayatnya bahwa Allah itu memberikan keselamatan kepada semua orang? Ini ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-23 ini, ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah telah mematikan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Ya, jadi ya Allah itu menyerahkan anaknya itu maksud untuk memberikan keselamatan kepada semua orang, kepada manusia. Nah, pernyataan Yesus di mana? Ini Yesus sendiri yang berkata di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-27 dan 28. Ini, ya. Sesudah ia mengambil cawan dan mengucap syukur, ia memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ya, kalau kita klik bintang ini, ada di ayat lain lagi. Ini ya. Nah, sesuai dengan perjanjian lama. Ya, makanya Yesus itu ya memberikan nyawanya bagi semua manusia, bagi semua orang, bukan hanya kepada orang Israel. Ya, jadi pertanyaan tadi Bang Faruk, yang menjawab pertanyaanmu itu tadi adalah di mana Yesus dan Bapa memberikan keselamatan kepada manusia. Ini Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, so Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Oke, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Udah, silakan Bang Faruk. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita kasih beliau untuk menyelesaikan narasinya, nggak apa-apa, biar beliau puas diskusinya kan. Oke, dimulai kita Pak Pendeta ya. Kita di sini tidak akan bahas tentang soal ayat sisipan atau yang lainnya Pak Pendeta ya. Saya lebih tertarik kepada apa? Protes ya, atau kritik teks ya. Di dalam Yohanes 3 nomor 16, hari ini kita akan buktikan betapa kejinya surat-surat dan juga doktrin dari Paulus. Yohanes 3 nomor 16 ya, itu matangnya itu sama dengan Matius 3 nomor 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kata Bapa. Meskipun kontradiksi dengan Matius, dengan Yohanes 5:37 ya, di mana Bapa suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat. Dalam Yohanes 3 nomor 16, Pak Pendeta membacakan tadi, Yesus itu dinyatakan oleh Bapa merupakan karunia. Karunia yang diberikan oleh Bapa. Kan gitu, Yesus ini merupakan karunia. Akan tetapi begitu kejinya Paulus menjadikan Yesus sebagai tumbal, saudara-saudara. Sebagai tumbal. Saya buka
tambahkan datanya Pak Pendeta ya. Kita mulai dari Efesus 1 nomor 7. Tengok ini. Ingat Pak Pendeta ya, Yesus itu karunia ya, bukan tumbal. Efesus 1 nomor 17. Nomor 7. Kita mulai ini Pak Pendeta. Ini. Yohanes 3 nomor 16, Yesus itu adalah karunia. Efesus 1 nomor 7, Yesus itu adalah tumbal. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu narasi seperti ini tidak pernah dikatakan Yesus selama Yesus hidup di atas bumi. Tidak pernah. Narasi-narasi seperti ini hanya disampaikan oleh Paulus sesaat setelah Yesus diangkat ke langit. Yang kedua, Kolose 1 nomor 14. Kolose 1 nomor 14. Apalagi kata Paulus yang begitu keji terhadap Yesus, menjadikan Yesus itu sebagai tumbal. Ya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa. Titus 2 nomor 14. Kita buka Titus 2 nomor 14. Ini. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di sini Paulus seakan-akan memframing Yesus itu menyerahkan dirinya. Padahal Yesus itu takut kali mati Pak Pendeta. Gak ada dia menyerahkan dirinya, takut kali dia mati. Kita buka dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39. Matius 26 nomor 36 sampai 39. Ini Pak Pendeta. Menyaksikan betapa sedihnya kisah Yesus ini ketika dia bersembunyi di Taman Getsemani dari kejaran orang-orang Yahudi, tentara-tentara Romawi. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya. Tadi dikatakan ya di dalam Titus 2 nomor 14, Yesus menyerahkan dirinya ya. Simak teman-teman, apakah Yesus menyerahkan dirinya? Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus berdoa Pak Pendeta. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulai dia merasa sedih dan gentar. Sedih dia Pak Pendeta. Ketakutan dia mau meninggal. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jagalah dengan aku. Saking takutnya dia Pak Pendeta, dia dikawal Pak Pendeta. Dia minta dikawal untuk berdoa Pak Pendeta. Enak kali Paulus mengatakan dalam Titus 2 nomor 14 Yesus itu menyerahkan dirinya. Minta dikawal dia ini. Lalu dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakmu yang jadi melainkan kehendakku. Pak Pendeta belum menjawab pertanyaan saya Bapak Pendeta. Tolong Pak Pendeta, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus dan Bapa ya mengatakan, aku memberikan janji keselamatan kepada orang-orang Kristen. Atau gak ada Kristen Faru kepada pengikut Kristus. Oh, gak ada Kristus Faru kepada orang-orang yang menuhankan dan menyembah pada Yesus. Kalau ada kasih ayatnya Pak Pendeta, kalau nggak ada jujur aja dari awal Pak Pendeta ya. Nah itu loh dipercaya kita Bang Angkel. Ingat pertanyaanku Pak Pendeta, tolong berikan satu ayat dalam Bible di mana Yesus dan Bapa memberikan janji keselamatan kepada satu Kristen, kedua pengikut Kristus, ketiga di mana Bapak berkata, aku memberikan keselamatan kepada orang-orang yang menuhankan dan menyembah kepada Yesus. Udah. Waktunya udah habis tuh Bang Faru. Waktunya udah habis. Silakan. Ya, baik teman-teman ya. Ketika Bang Faruk tadi ya mengutip Efesus 1 ayat yang ke-7 ya. Saya buka datanya ya. Efesus
1 ayat yang ke-7, si Faruk tadi mengatakan bahwa tidak pernah ada keluar dari perkataan Tuhan Yesus hal yang seperti ini, tetapi ini adalah perkataan dari Paulus, ya. Mari kita buktikan teman-teman bahwa pantaslah si Faruk ini tidak layak jadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, karena jujur dia tidak mengerti sama sekali dengan ayat-ayat Alkitab. Oke, kita baca ini ya. Ini Efesus pasal 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Ini kalau kita baca, udah saya baca tadi ini ya, Matius pasal yang ke-26 ya. Ayat 27 ini jelas-jelas di sini, ini yang dikutip oleh Rasul Paulus, ya, pernyataan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, oke, diulangi lagi oleh Tuhan Yesus perkataan yang sama. Di mana itu? Di Injil Matius pasal yang ke-20 ya, ayat 28. Ya, ini. Oke. Ini perkataan Yesus. Sebab seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi belajar lagi kau Faruk untuk memahami ayat-ayat Alkitab ini. Ya, karena kau itu jelas-jelas tersesat di sini. Begitu banyak di sini pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah memberikan darahnya, memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Jadi ayat-ayat ini ada di perjanjian lama nubuatannya dan telah tergenapi. Itu yang saya kutip dari awal tadi, ada di Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10. Ya. Jadi belajar lagi kau Faruk. Ya, belajar lagi kau. Ya, jadi di sini teman-teman ya, saya tidak karena waktunya saya terbatas, jadi saya tidak banyak bertanya ya mengenai iman si Faruk ini. Apalagi ini kan dengan tiba-tiba ini temanya pada saat ini ya, artinya saya belum mempersiapkan pertanyaan itu karena saya itu tidak terlalu sibuk ya dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi saya lebih fokus ya dengan ajaran kekristenan ya. Jadi itu ya tadi ayat-ayat yang mendukung ya pernyataan atau tulisan dari Rasul Paulus. Itu bukan karangan Paulus Faruk, tetapi itu adalah kesaksian atau pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, silakan Faruk ya, dipahami ini Faruk. Oke. Jadi kau mengulangi pertanyaan di mana Bapak? Itu udah jelas itu ya. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18 itu sudah jelas di situ. Ada dua di sana, ada Bapa ya, oleh karena kasih karunia-Nya dia begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan anak yang tunggal di sana merujuk kepada Tuhan Yesus, itu yang menyelamatkan ya. Makanya ketika Yesus pun berdoa untuk murid-murid ya, di Injil Yohanes pasal yang ke-17 mulai dari ayat 1 ya, oleh karena para murid itu telah mengenal Allah ya, atau Bapa satu-satunya adalah Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah diutus ke dunia menjadi manusia, menjadi sang juru selamat, itulah yang memberikan keselamatan, kepastian keselamatan itu dia Faruk. Jadi udah jelas ayat-ayat itu ya. Ya silakan. Waktunya sudah habis.
Oke, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, semakin kemari Pak Pendeta DP sendiri semakin hanya mimpi dan angan-angan belaka, teman-teman. Mimpi dan karena Pak Pendeta tak mampu untuk membuktikannya gitu loh, tak mampu memberikan datanya. Malah Bapak Pendeta ini beralih lagi tentang penyaliban dan tentang konsep penebusan dosa itu sendiri. Kita tidak berbicara penebusan gitu loh. Tapi di awal narasi kita tadi, siapa yang memberikan jaminan keselamatan? Kepada siapa keselamatan itu diberikan? Apakah yang memberikan keselamatan itu mengenali sosok yang mengharapkan keselamatan itu tadi? Pak Pendeta nggak mampu untuk menjelaskan itu semua, teman. Ya, teman-teman Kristen, ketika Bapak Pendeta ini saya minta untuk menjelaskan tentang konsep keselamatan yang diberikan oleh Allah maupun Yesus itu sendiri, teman, kepada iman Kristen, Bapak Pendeta tidak mampu, teman-teman, mampu untuk memberikan datanya dan juga memberikan narasinya. Ngelek apa ya? Ngelek ya? Karena yang saya minta Pak Pendeta, keselamatan dari Yesus atau dari Bapak untuk Kristen. Ngelek ya? Ngelek nggak, teman-teman? Aduh, habislah waktu kita ini. Ngelek nggak? Enggak kan? Oke. Kali ini Bang Farouk akan membuktikan, teman-teman, ya, betapa narsisnya, ya, betapa sia-sianya dan tidak masuk akalnya konsep penebusan dosa melalui darah Yesus. Karena apa? Kita buka dalam Markus 2 nomor 5, teman-teman ya. Markus 2 nomor 5. Ini Pak Pendeta, kita buka nih Pak Pendeta ya. Jauh sebelum Yesus mati di kayu salib, Pak Pendeta, sudah banyak orang yang diampuni dosanya yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Tanpa pembunuhan yang dilakukan terhadap diri Yesus, tanpa darah Yesus pun banyak orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Ini sebelum terjadinya penyaliban. Ini Pak Pendeta bisa buka dalam Markus 2 nomor 5. Sebelum terjadi penyaliban, ini Yesus berani berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus berkata demikian, Yesus itu tidak menikam perutnya Pak Pendeta. Yesus pada waktu itu tidak motong lehernya, tidak menumpahkan darahnya, tapi Yesus berani mengatakan dosamu sudah diampuni. Lantas untuk apa lagi cerita ini disampaikan Paulus perihal tentang kematian Yesus itu untuk menebus dosa manusia? Lalu dalam Matius 9, ini lagi Pak Pendeta, banyak orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Matius 9, ini betapa nggak masuk akalnya cerita penyaliban itu untuk mengampuni dosa. Matius 9 nomor 5 sampai 6 ini Pak Pendeta. Ini Yesus lagi yang berkata ini. Di manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Narasi yang tertulis di dalam kitab Markus 2 nomor 5 dan Matius 9 nomor 5 sampai 6 ini Bapak Pendeta, ini adalah narasi perkataan Yesus yang dituliskan sebelum terjadinya penyaliban. Ketika sebelum dia disalibkan saja Pak Pendeta, dia bisa menyatakan dosa sudah diampuni. Lantas kenapa masih kalian bunuh dia? Karena memang Yesus tak pernah berkata, bahkan Bapa tidak mengatakan ketika dalam Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kalian bunuhlah dia. Inilah anak yang kukasihi, kalian salibkanlah dia supaya dia dapat menghapus dosa. Bahkan
narasi dalam Yohanes 1 nomor 29 ketika Petrus mengatakan, lihatlah anak domba Allah sang penghapus dosa dunia. Perkataan Petrus tidak divalidasi oleh Yesus. Setelah itu Yesus tak berkata, benar katamu Petrus, akulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Itu tulisan waktunya sudah habis. Belum lagi Bentar dulu. Ditahan dulu waktunya Bang Faruk karena saya mau ke kamar mandi ini, bentar ya. Waduh. Tak kencing-kencing Pak Pendeta. Aduh, keras sekali ya Pak Pendeta narasi dia. Siapa, Pak? Ya silakan Pak Pendeta. Kalau kau nggak mau begini, kalau kau nggak mau lanjut udah turun aja. Saya nggak mau dinaiknya di sini ya, karena saya itu ya udah terbiasa itu sering buang air kecil ya. Kalau kau kurang ajar di sini nggak mau menghargai saya, udah turun aja kau. Saya tunggu Pak Pendeta, jangan marah-marah Pak Pendeta. Enggak, mulutmu itu, jaga mulutmu itu. Ya. Jaga mulutmu ya. Enggak, saya pikir gara-gara narasi saya Pak Pendeta terkencing-kencing. Enggak, kau itu kurang ajar kau itu kurang ajar. Ya. Kok jadi marah-marah? Kan gini Pak Pendeta, kalau narasi itu terlalu keras sehingga Pak Pendeta terkencing-kencing, ya saya minta maaf gitu loh. Saya pikir karena narasi saya terlalu keras, Pak Pendeta terkencing-kencing. Ya udah kencing aja dulu Pak Pendeta pergi. Pak Pendeta, udah silakan Pak Pendeta kencing. Kita tungguin di sini. Gak enak juga kita kan Bang, gara-gara kita terkencing-kencing jadinya dia kan. Loh, kok pergi dia Pak Pendeta? Alasannya kau mau kaburnya kau. Alasan gitu Bang, cari alasan itu. Gimana nya pendeta ini? Kayak anak gadis Bang. Kurang ajar kau kata, di mana kau kurang ajarnya Bang? Coba lah. Saya dong diberkati Bang Akar. Jadi kayak gitu. Kan kita bilang kita mau nungguin kan. Gimana lo? S2 itu katanya STT dia lo. Terlalu keras enggak lo Bang? Enggak terlalu keras aku lo. Lembek itu lo, aduh, enggak Bang. Teman-teman yang biasa nonton aku debat, kalian pasti paham lah, agak keras aku sama dia. Aku belum kasih lagi data yang lebih keras lagi gitu loh, nggak keras aku, karena dia pun nggak berupaya untuk keras kan, gitu loh, nggak keras aku tadi Bang. Dia aja yang cengeng. Ya enggak ya Pak Pendeta ini. Aduh Pak Pendeta, merajuk pendetanya. Udah lama aku ngincar dia padahal teman-teman.